Yang pertama adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi tidak boleh orang sholat ngasal. Ya alhamdulillah kalau kita cedek masjid, dekat sama masjid, dengar adzan berarti waktunya sholat. Kalau posisinya kita nggak dekat masjid atau dalam perjalanan dan kita mau ingin melaksanakan sholat, kita harus ngerti yang pertama kapan waktunya sholat itu datang. Dan ini sementara ini hanya kita ini belajar tentang sholat, hanya mengerti masalah hukum namanya wajibnya, dosanya, tentang pahalanya dan sebagainya. Padahal ini penting kita mengerti waktu kapan masuk sholat. Karena apa? Pas waktu masuk sholat, jadi setiap awal waktu sholat, kalau kita ini mau perhatian, itu adalah perubahan warna yang ada di alam raya ini. Warnanya itu pasti berubah alam raya ini. Dan itu adalah energi tertinggi di dalam alam raya ini. Jadi kalau dipakai kurva, X itu waktu sholat, Y pas datangnya waktu sholat, dan ini waktu 24 jam. X, Y. Ada 55 puncak energi yang ada di alam raya ini. Dan puncaknya ada 5, dan itu pas waktu awal sholat. Makanya kenapa Allah itu sampai manti-manti, salah satu orang yang melalaikan sholat itu bukan yang tidak sholat, tapi yang mundur-mundur waktu sholat. Karena apa? Allah itu juga ingin bahwa kita semua yang melaksanakan sholat mendapatkan energi tertinggi di alam raya ini. Sampai sama orang yang tidak pernah sholat di luar Islam, kalau kita ngerti kayak tai chi, kayak yoga, meditasi, itu sebenarnya kan ingin menyerap energi alam raya ini. Kayak pernah kita biasa lihat kungfu ya, kalau kita lihat tai chi master, Wing Chun. Nah, itu sebenarnya kan tenaga yang diambil untuk mengambilnya itu adalah menyerap energi alam ini. Nah, mereka mau bertapa berhari-hari enggak karena tidak tahu kapan energi puncaknya itu yang bisa diserap. Makanya berhari-hari mereka itu meditasi, yoga, topo, karena enggak ngerti waktu itu. Dan agama kita, Allah sudah memberitahukan kepada kita kenapa waktu itu berubah-ubah. Kenapa kok waktu sholat itu kok nggak selalu sama? Besok tambah 2 menit, 2 menit, 2 menit, 1 menit, mundur lagi. Karena disitulah sebenarnya energi alam raya pada waktu di titik puncaknya. Dan itu 5 pas waktu awal sholat. Makanya rugi sekali kalau kita nggak sholat jamaah. Karena apa? Disitulah energi puncaknya alam ada di 5 waktu itu. Di 5 pas kita sholat jamaah atau sholat di masjid atau pas di permulaan sholat. Jadi yang pertama syarat sahnya sholat adalah mengerti masuknya waktu sholat. Yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Itu silahkan kalian buka di buku-buku kalian yang ada di halaman 29, yang tidak ada di situ tolong dilengkapi karena itu sebagai panduan toh. Yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Kita kemarin sudah belajar tentang hadas dan najis. Masih ingat bedanya? Halo. Hadas itu apa? Suci dari hadas besar dan kecil. Ini maksudnya apa? Suci dari apa? Halo. Iki lah makane teko buku ditulis. Aku kayak kan orang bawa buku Pak Dadi orang sempat nulis. Lagi malah guru dibantah. Aduh ya Allah. Itu cara menghilangkannya harus dengan mandi. Ada kalau najis harus dibasuh. Ada yang berani bantah?
Hadas kecil itu ngentut, Iya. hadas besar itu Cukup. kikuk. Lah iya. Nah, kalau hadas kecil kita mensucikannya dengan wudu, kalau hadas besar disucikan dengan mandi. Jadi kita sebelum sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, dari ngentut dan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Masih ingat najis? Najis ada berapa? Ada? 3. Apa saja? Mukhofafah itu najis apa? Mukhofafah najis apa? Mukhofafah najis apa? Najis cilik ringan. Mukhofafah. Ringan ya. Kemudian najis mutawasitoh itu najis. Sedang. Najis mugholado Besar. Jadi najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhofafah, najis yang ringan. Ini dari mana? Pipis anak kecil. Nah, pipisnya anak kecil baik laki-laki dan perempuan yang umur kurang dari 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Itu mukhofafah. Kalau najis mutawasito, najis yang sedang. Ini dari mana? Ya kecuali najis ini tadi. Ya. Yang kemudian yang ketiga najis mughaladoh, najis yang berat. Ini dari mana? Nah, ini baik megang kondisinya basah, babi dan anjing. Cara menyucikannya gimana? Tanah. Dengan debu. 7 kali dibasuh. Yang pertama dengan debu, yang keenam berikutnya dengan air. Ya, itu jangan lupa. Suci badan, pakaian dan tempat najis. Itu badannya. Pakaian juga begitu. Ini yang perlu juga saya sampaikan. Selain ini urusannya hanya boleh, artinya boleh berpakaian itu apa saja, yang penting suci. Tapi yo mikirlah, kita ini mau menghadap Allah. Seharusnya kita mempunyai pemikiran kalau mau menghadap bupati nggak sepatu kaos panjang warnanya hitam, sepatunya yang melipis, ada bupati, ada presiden apa nih. Tapi kalau menghadap Allah pakai kaos kira-kira pantas orang. Ini ngomong pantas bukan tidak boleh. Kalau syaratnya hanya suci, asal suci bisa dipakai, boleh. Bolong ya oleh, asal nggak pas di posisi aurat itu bolong itu ya sah sholatnya. Gaya sarung toko kene sampai sementing ini tutup boleh pakai sholat, sah sholatnya. Akan tetapi kiro-kiro ini intuisinya dewe-dewe bareng-bareng, tapi intuisinya dewe-dewe. Kiro-kiro lek ngadep Gusti Allah ini, ngadep Allah seperti itu pantas apa enggak? Kita pasti punya masing-masing tentang ini. Makanya ini saya mohon maaf, saya mungkin bisa kasih saran kepada kita semua, khusus untuk sholat, yo ojo pakaian itu untuk yang lain. Habis sholat ya gantung ganti, gantung ganti. Itu saran saya.
Nggak begitu piye Pak? Ora apa-apa. Yang penting suci. Jadi sisihkanlah baju itu khusus untuk sholat. Kalau kita untuk main aja punya baju yang bagus-bagus, kenapa kalau untuk khusus sholat kita nggak punya baju khusus buat sholat? Itu yang pertama tentang pakaian. Yang kedua, ini saran juga. Kalau pakai sarung mereknya mbok yo aja dikene ngesor. Aku dhewe lek sholat ini delokne gajah ndoprok ngono ki yo tak wojo lan sarung mau lho. Tulek tak waduh iki arep gawe gajah ndoprok ya tak wojo. Lebih soalnya sholat itu kan nggak boleh dangak, nggak boleh mengo, nggak boleh merem. Kudu tempat sujud yang kita lihat. Nah tempat sujud itu dua atasnya mesti ketok sarung gajah dobro gitu ya tak wojo kan. Yang kira-kira bisa dibalik di atas ya sarungnya dibalik di atas lah. Itu yang kedua. Yang ketiga saran lagi, yo nggih pakaian yang mencolok tulisan gambar partai gitu. Ya Allah, boyo ditutupi ya boyo opo ngono. Pilihlah saya. Ya Allah, jadi tolonglah mulai setelah hari ini beratnya orang yang punya ilmu itu di sini. Orang nggak punya ilmu wajib cari ilmu. Setelah punya ilmu wajib ngamalno. Orang yang tidak punya ilmu itu nggak kena pasal, salah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu, kok sih salah, padahal ngerti ilmu nih, ya hukum, kena pasal. Itu jelas kena pasal nih. Nah, mungkin setelah hari ini, ayolah kita berbenah diri kita. Kalau mau menghadap Allah itu ya bajunya yo sing rapi, yo sing wangi, yo sing paling api. Terutama bahasa paling sewedi lah. Macam kayak tempuri. Ekstra apa? Yang ini kita ngarep dewe. Allahu Akbar walillahil hamd ya karim ya salam. Aduh. Apa gak oleh Pak? Oleh. Siapa yang gak oleh? Tapi ganggu kaca iki masalahnya. Ya Allah. Biar kuat imannya Pak. Yo sing jawab ya. Ya jawab sih ya. Jadi harapan saya setelah hari ini kita itu tadilah berbenah. Marilah kita tunjukkan yang terbaik untuk Allah. Jadi bukan buat saya, karena saya juga nggak ada ngaruhnya sama saya sama sekali. Tapi dengan begitu kita menghargai Allah, yakinlah ke hati kalian nanti akan menemukan sesuatu yang berbeda. Rasa khusyuk, khudu itu akan rasanya itu akan berbeda. Di saat kita wis bener-bener krungu adzan langsung siap-siap, itu rasanya akan berbeda. Dan setiap orang akan mengalami proses ini sedikit demi sedikit. Karena apa? Di setiap orang dari kita ini akan punya pengalaman masing-masing. Gak bisa sesuatu langsung makduk saknyek blek semua, gak mungkin. Karena apa? Semua dari kita pasti berproses. Perlu saya ceritakan satu pengalaman yang nyata bagi saya, dan ini ternyata membuat sesuatu yang berbeda. Saya ini punya kenalan dokter yang calon istrinya waktu itu bidan, calon bidan. Dokter ini bapaknya wong tuanya semua Cina, agamane Konghucu. Sedangkan calon istrinya ini, calon bidan ini anaknya pastor daerah Kruwi sana. Ini kemudian ditugaskanlah ke Lampung Timur. Kemudian saya dipercaya membuat rumahnya karena mereka mau menikah. Selama berbulan-bulan kita tidak pernah komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama. Pas mau beli keramik ke Karang, kita bareng satu mobil, dia tanya, Mas Imron, apa orang Islam itu harus sholat? Oh iya dong, harus dong. Semuanya, maksudnya ya sholatnya itu kan ada 5.
Apa semua orang Islam itu sholatnya 5 waktu? Maksudnya gimana dong? Kalau namanya sholat 5 waktu ya iya. Kalau orang baru itu, maksudnya baru, ya baru masuk Islam, ya nggak harus begitu. Saya bilang nggak harus begitu, ya pelan-pelan dong. Semua itu kan berproses. Kalau puasa juga harus sehari, ya nggak harus dong saya bilang. Karena orang yang dari awal itu nggak bisa sehari, harus latihan dong. Nggak bisa langsung puasa sehari, bisa kelenger dia. Oh gitu. Lah ngapa? Saya ini sudah 1 tahun ini mau masuk Islam nggak jadi. Karena saya tanya kiai-kiai di daerah saya, mengatakan sholat itu harus 5 kali kalau masuk Islam. Kalau nggak 5 kali, ya kamu masuk neraka. Istri saya juga takut, calon istri saya ini. Ternyata bisa dicicil ya, masing-masing. Ya bisa, kenapa enggak? Saya bilang. Akhirnya mereka masuk Islam. Waktu itu ada di rumah makan Solo kalau yang sekarang udah tutup, yang di calon masuk ke Geruntang. Itu kan ada rumah makan Solo itu, Wong Solo, paya bakar Wong Solo itu. Nah, disitulah dia ikrar masuk Islam. Karena apa? Karena masalahnya ternyata Islam itu gampang, mudah, nggak seperti yang diceritakan katanya kiai-kiainya dia sendiri yang ada di daerah itu. Kalau seorang sholat harus 5 waktu, kalau enggak neraka. Lah dia kebayang, loh saya ini baru, saya bisa bayangin saya bisa sholat itu cuma maghrib sama isya. Yang lainnya saya nggak mampu katanya. Loh ya enggak apa-apa, maghrib aja isya sama maghrib sama isya. Sampai berapa lama masih? Selamanya juga nggak apa-apa kalau memang mampunya cuma itu. Saya bilang gitu. Akhirnya masuk Islam. Saya Islamkan di situ, dia langsung ngomong, berarti maghrib besok saya sudah sholat ini hari ini, masih bang? Iya. Ayo tak cari sholat. Enggak, saya sudah bisa kok. Coba dilihat sholat saya. Ternyata dia bacaannya meskipun nggak tartil, artinya makhrujul hurufnya nggak karu-karuan, tapi hafal, ngerti. Sholat itu bagaimana, ruko, sujud, iktidal, duduk di antara 2 sujud, dia ngerti. Sama istrinya sudah hafal, tinggal sudah masuk Islam. Akhirnya setelah masuk Islam, ya pertama saya waktu maghriban di sana sengaja, yang biasanya saya pulang sebelum maghrib, saya pulang habis maghrib, sengaja. Ternyata tak lihat, ternyata mereka sholat. Habis isya juga masih sholat. Nah, pas puasa, karena rumahnya belum jadi di sana itu, saya puasa 21 hari baru jadi rumahnya itu. Ada pengalaman yang unik ternyata. Hari pertama, kedua, ketiga dia telepon, Mas Imron saya nggak kuat ini, jam 10 pagi. Gimana kalau saya bahasanya buka? Nggak apa-apa dok, buka saja saya bilang. Buka. Nggak dosa, enggak saya bilang. Buka. Hari pertama, kedua, ketiga. Hari keempat, kelima, keenam udah bisa setengah hari. Hari ketujuh ada anak kecil namanya Randy, saya masih ingat. Dipanggil sama dokter itu. Ren, ya dok. Apa dok? Kamu puasa? Kan dikasih jajan nih. Sakresek. Puasa dok. Lah ini tak kasih jajan nih. Makan aja nggak apa-apa. Ya nanti dok, kalau udah buka. Loh, kamu nggak puasa setengah hari? Ya malu dok, saya ini udah kelas 5 SD masa masih puasa setengah hari. Kalau kemarin saya kelas 3, kelas 4 saya puasa setengah hari dok. Tahun ini saya harus puasa sehari. Malu, saya udah gede kok puasa setengah hari. Si Randy ini pulang, dokter ngomong sama dia, Mas Imron, anak segitu kok kuat ya puasa sehari. Malu lama-lama saya kalau setengah hari. Akhirnya puasa ketujuh dan sekian, akhirnya bisa puasa 1 hari. Inilah yang saya katakan, semua berproses, bahwa Islam itu tidak sulit bagi yang mau belajar. Dari kita semua juga sama. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan sulit. Tapi harus ada bahasanya barokah, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kita ngaji bersama begini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barokah. Melihatnya bagaimana? Kalau orang ketang setidik, kita ini tambah baik. Kemarin kita tidak bisa sama sekali sholat 5 waktu. Oh, karena sudah ngaji maghrib isya. Tidak apa-apa, yang lainnya belum mampu, sak mampunya dulu. Karena Allah lah yang akan membimbing kita, asal kita mau masuk di dalam majelis ilmu.
dibimbing sedikit demi sedikit. Jadi jangan kecil hati. Waduh, aku orang iso jamaah. Tidak masalah, belajar dulu ilmunya. Suwi-suwi kalau ya pengen. Jangan merasa terpaksa diri Anda, tapi paksalah sendiri. Bukan merasa terpaksa, tapi paksain dirimu untuk melakukan sebuah kebaikan. Harus dipaksa awalnya itu. Memaksakan diri sama terpaksa itu berbeda. Kalau terpaksa itu bisa jadi dengan pihak lain kita terpaksa. Tapi kalau kita sendiri yang memaksakan diri kita, itu ceritanya akan berbeda. Jadi sekali lagi, jangan kecil hati yang belum pernah ke masjid dari kita semua. Yakin engkau lek bareng ke masjid. Saya jamin 100%. Pasti. Dari kita semua ngalami tentang itu. Saya, kalian, semuanya akan ngalami proses ini. Tapi asal itu tadi, kalau ada jalurnya, relnya itu ada. Tapi kalau jalur rel ini nggak kita bangun, nggak kita lewati, ya kita nggak akan pernah sampai ke sana. Nah, jalur kita ini sudah benar. Kita muhasabah seperti ini, belajar alon-alon. Bahasanya itu kan bukan apa, ngaji bareng. Ngaji bareng itu bukan berarti kayak orang ngaji di pondok yang peteng-peteng itu kan enggak. Ini ngaji bareng, sapa-sapa dari kita boleh berpendapat. Kalau di pondok itu enggak ada ngaji begini. Kiainya ngaji terus paham ora paham karepmu. Takon yo gak wani meneng tok. Maknani wis lewat ya dilewati. Sampai gak ngerti gimana nih kitab seperti apa. Tapi alhamdulillah karena niat 10 tahun berikutnya baru mudeng. Itu loh ilmu itu. Jadi setelah sekian lama 10 tahun 20 baru mudeng apa yang kita pelajari dulu. Ini adalah ilmu. Jadi mulai hari ini ayo totone tenanan. Istiqomah yang penting itu istiqomah. Belajar itu yang penting masuk. Setelah itu pemahaman akan dipahamkan oleh Allah sendiri sedikit demi sedikit. Oke, nah. Oke. Panpekmu sinten, Mas? Galak ya. Sampai di sini dulu karena waktu sudah menunjukkan jam. Saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan di 3 ini tadi, yang pertama syarat sholat itu mengetahui waktunya sholat. Yang kedua suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga suci badan, pakaian dan tempatnya sholat. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Memegang istri itu batal nggak Pak Ustaz? Orang makan. Ada yang bisa ngasih penjelasan? Batal. Ada yang bisa ngasih penjelasan? Kalau pada intinya Jadi semua yang bukan muhrim, semua orang yang boleh kita nikahi itu hukumnya batal. Intinya di situ aja. Pokoknya diingat-ingat. Semua orang yang boleh kita nikahi itu kalau kita bersentuhan batal. Nah, siapapun yang tidak boleh kita nikahi, yang tidak boleh, kayak ibu, budi, itu kan tidak boleh. Berarti tidak batal. Prinsipnya situ. Jadi kalau bertanya kalau sama istri batal. Lelek mek sentuhan tok wudu. Lek adus. Wis rono nyamuk jawab pesenan kan nanti. Kalau kita datang sholat berjamaah kita terlambat Pak, itu batas yang paling akhir kita itu tidak dinamakan berjamaah itu gimana? Maksudnya gini Pak, di rakaat terakhir imam sudah di rakaat terakhir artinya udah ruku, terus kita masuk artinya kan kita masih punya kekurangan 4 kali lagi Pak itu, tapi kita masih kategori jamaah enggak Pak itu Pak? Baik.
Jadi kalau kita ini mendapatkan ruko, ingat-ingat batasan yang mendapatkan ruko, rokaat pertama kita mendapatkan ruko berarti kita nggak ketinggalan, masih dapat. Rokaat pertama kok kita masih mendapatkan rukuknya imam, ini kita masih bukan orang imam masbuk yang harus menambahi sholat. Batasannya di rukuk. Kalau sudah rukuk kita nggak keuber, kalau ini sudah masih rokaat pertama, berarti kita ketinggalan satu rokaat. Kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan Mas Bujiono tadi, batasnya orang yang makmuman yang menjadi makmum itu ya sampai atahiyat terakhir, rokaat terakhir, salam yang pertama. Sebelum ini kita masih menjadi makmum. Kalau ini rokaat terakhir berarti kita sholat 4 rokaat. Kalau zuhur, maghrib ya 3 rokaat, kalau subuh ya 2 rokaat. Batasannya adalah atahiyat yang terakhir, salam yang pertama. Karena salam pertama itu adalah hukumnya fardu, rukunnya sholat. Tapi salam yang kedua itu baru sunnah. Makanya seandainya kalian mau jadi makmum rotok gaya, rokaat terakhir assalamualaikum imam, kalian assalamualaikum langsung berdiri, nggak perlu. Kan ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, halal itu sah kalau masih mendapatkan salam yang pertama, salam yang terakhir. Berarti masih kategori ikut makmum ya Pak ya? Iya. Sholat berjamaah gitu maksudnya? Iya. Meskipun nanti akan saya perjelas lagi di saat sholat berjamaah, tapi karena ini tiap hari kita jamaah, ini nggak bisa nggak dijawab masalahnya. Ada yang lain? Untuk sholat tahiyat dalam masjid itu, setelah kita sholat tahiyat dalam masjid itu apa harus tetap berada di dalam masjid? Apa boleh keluar lagi terus nanti masuk ke masjid lagi? Boleh, tapi lebih utama orang yang sudah mendengarkan azan, tidak hanya tahiyatul masjid, yang sudah mendengarkan azan di posisi di masjid, sebisa mungkin jangan keluar. Kalau tidak ada hal yang penting, contohnya batal wudu, terus ada telepon yang memang harus diangkat, terus keluar. Tapi kita dalam posisi pasti kembali lagi, artinya ya buat sholat. Tapi yang lebih utama, mulai dengar adzan kalau sudah di masjid, ya diam di masjid. Ojo mlebu metu. Itu lebih utama, Pak. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Yang lain? Cukup? Tengok aku pengen guyu lah. Alhamdulillah kalau ini sudah dianggap cukup, makanya mohon mulai besok yang belum bawa buku karena ini sekali lagi akan menjadi investasi kita di saat kita lupa. Ya karena sifatnya kita sekarang koyok paham-pahamo, setelah nyampe rumah besok ya wis lali. Kalau ada buku minimal bisa dibaca, karena belum tentu telaten delok YouTube sampai selesai, itu belum tentu. Syukur alhamdulillah malam hari ini ngaji kita berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita, menjadikan ilmu ini menjadi barokah, yaitu tambahnya kebaikan dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Wa la yusalli wa salim daiman abada alal habibika khairi khalqi kulli min habibul ladzi turja safa'atu li kulli hali minal ahwali muqtahimin ya
taufiq ila aqwamit thoriq. Syukron wa tumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi